Hello, what's up, Jakis? Sekarang kita sudah bersama dengan MG ZS Hybrid. Iya, logo ZS Hybrid. Di sini kan tulisannya Rockford, ini MG VS HEV. Iya, sejatinya mobil ini adalah sebuah ZS Hybrid. Tapi MG seniat itu sampai membuat varian baru dengan desain yang berbeda total dari MG ZS yang kita kenal gitu ya. Jadi bener-bener sungguh niat banget. Dan seperti yang kalian tahu, ZS kan sangat-sangat terjangkau di Indonesia. Kalau ini dijual di Indonesia, potentially ini bisa menjadi salah satu mobil hybrid termurah di Indonesia nantinya. Penasaran kayak apa? Yuk kita coba luar dan dalamnya, dan kita test drive juga kayak gimana rasanya. Ini dia MG VS Hybrid. Nah, atau Jakis, MG VS HEV tahun 2023. Mungkin kalian bingung, ini mobil apa gitu ya? Karena sebenarnya dari sisi belakang itu kelihatan plek-ketiplek persis seperti MG ZS facelift yang sudah beredar di Indonesia. Tapi sebenarnya MG itu punya 3 varian dari ZS. ZS bensin itu yang dijual di Indonesia, ada ZS EV yang soon akan di CKD dan dijual di Indonesia, dan ada ini namanya udah bukan ZS, ini namanya MG VS. Basicnya memang sama-sama ZS, tapi ini varian HEV alias hybrid. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya ZS hybrid gitu ya. Tapi tidak dikasih nama ZS hybrid, dia justru dipisahin jadi varian sendiri, yaitu MG VS hybrid gitu. Makanya secara desain beberapa ada yang sama, tapi untuk sebuah varian yang di derivatif dari ZS, ubahannya banyak banget. Di bagian depan, di bagian interior, itu beda semua. Nah, sekarang kita bahas secara lengkap, mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Seperti yang kalian lihat, memang ini dari belakang terutama, ini mirip banget sama MG ZS gitu ya. Nggak bisa dipungkiri lah, tapi ada detail-detail yang beda kok. Pertama-tama dari atas, dia tuh two-tone, iya. ZS kan kagak ada yang two-tone kan. Jadi ini two-tone, jadi atap pedas ini berwarna hitam. Termasuk di atas pun antena sudah shark fin yang berwarna hitam juga, integrated roof spoiler berwarna hitam, third brake stop lamp, kaca pun udah ada di fogger, dan wiper juga sudah ada di bagian sininya. Kemudian ke bawah, warna bodinya dari VS ini, yang hero colornya ini, yang kayak emerald green gini ya, ini juga nggak ada di ZS EV maupun di ZS Ice. Jadi ini khusus warna untuk VS saja. Termasuk logo MG di bagian tengah sini juga warnanya body color nih ya. Kalau ZS kan biasanya kayak hitam ya udah belakangnya gitu. Ini jadi body color, jadi cukup lucu. Ke bawah ada emblem VS HEV iSmart ya, karena mobil ini fiturnya juga udah ada iSmart, jadi kalian bisa kontrol lewat handphone kalian. Termasuk ada brake dynamic di bagian sebelah sananya. Bempernya juga dikit-dikit beda nih. Jadi memang secara bemper atas ini dia sih sama aja. Jadi ada insert yang berupa ala-ala air vent piano black gini ya, ini sama, tapi yang menjadi berbeda ada di bagian bawah sini. Nah, kalau untuk VS, dia ada kayak desain ala-ala diffuser yang di-highlight dengan warna piano black lagi, dan aksen satin chrome yang keliling seperti ini. Jadi kesannya lebih sporty sedikit. Termasuk untuk urusan safety, dia pun ada 3 titik parking sensor di bagian belakang sini yang sewarna body, dan juga ada kamera belakang yang disematkan di bagian bawah sebelah sininya. Walaupun sayangnya, seniat-niat ubahannya, taillights yang dipakai di belakang itu masih taillights yang 100% sama dengan MG ZS facelift. Iya, jadi dia ya sebenarnya model udah keren sih, model 3D blocks kayak gini ya. Jadi lampu senjanya tuh 3D kayak gini. Lampu remnya sudah LED, walaupun untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih bohlam biasa. Sayangnya ini nggak dibedain. Berlanjut ke bagian side profile, kelihatan yang tadi gue bilang bahwa atapnya ini two tone, jadi dia black top dengan potongan garis di sini yang langsung nyambung ke bagian spoilernya.
window line tetap ada aksen satin chrome, jadi cukup mewah walaupun ya sayangnya window pilarnya ini masih black dove kayak gini ya. Nah, di bawah tetap ada kelading-kelading hitam sampai ke bagian rocker panel sini, dan juga ada aksen silver yang highlight di bagian sampingnya supaya nggak terlalu polos. Dan door handle dia sewarna body tapi ada aksen chrome di bagian atas dan di bagian tombol untuk keyless aksesnya, karena kan dia udah pakai keyless entry juga, dia udah oke lah. Di atas dia ada roof rail, dan roof rail ini terbuat dari besi, jadi beneran bisa kalian pakai, ini bukan hiasan, bisa dipakai buat ngangkut barang. Dan untuk urusan spion, lucunya spionnya dia ngikut warna atap ya, jadi ini hitam juga, termasuk spion ini pun ada electric retract juga, termasuk di sini pun udah ada lampu sein dan juga udah ada kamera. Iya, nah ini nih yang spesial, karena mobil ini kameranya sudah 360, ya udah oke lah. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si MG VS HEV. Nah, untuk peleknya ini sebenarnya karena dia bagian dari elektrifikasinya MG, pastinya dia udah pakai aero wheels, alias peleknya ada aero disc-nya gitu ya. Jadi ini plastik, kalian bisa buka covernya kalau kalian nggak suka, dan ini pun peleknya plek-ketiplek sama dengan yang kalian temukan di MG ZS EV. Tapi ban yang dipakai berbeda. Iya, kalau di ZS EV dia pakainya Maxxis M3, kalau di sini dia pakai Yokohama Blue Earth. Iya, jadi bannya lebih comfort oriented gitu ya. Termasuk di sini pun ukuran bannya 21555 R17. Pengereman depan belakang sudah cakram. Safety yang standar kayak ABS, EBD, BA, traction control gitu-gitu dia udah ada. Bahkan kan dia udah ada hill descent control. Nah itu jarang tuh ya. Biasanya ya mobil-mobil off-roader doang yang ada hill descent control. Biasanya mobil kayak gini cuma ada hill start assist doang. Tapi di sini ada hill descent control. Termasuk dia pun juga udah dilengkapi dengan fitur contohnya iSmart. Jadi pastinya safety-nya bisa langsung kalian pantau semua dari handphone dan aplikasinya. Yang bikin dia cukup high-tech di kelasnya. Dan akhirnya sampailah kita ke bagian fascia depan dari si MG VS HEV. Nah, ini bagian yang menurut gua mereka terlalu over niat atau over engineering gitu ya. Kalau kalian lihat dari belakang atau dari samping, oke, mungkin masih kelihatan aura ZS-nya. Tapi kalau kalian lihat mobil ini secara frontal head on dari depan, ini udah nggak ada ZS sama sekali. Ini udah beda banget karena part yang dipakai pun beda total. Kap mesinnya beda, fendernya beda, bumpernya beda, grillnya beda, lampunya beda, beda semua. Jadi untuk sebuah diferensiasi varian, ya ini kan essentially adalah ZS hybrid gitu kan. Ini terlalu overkill, tapi ya kita appreciate aja, bagus lah gitu ya. Jadi bagian depan sini sudah tidak menyisakan ZS sama sekali. Dari atas logo ada di bagian hood MG-nya, jadi grillnya di sini dibikin smooth piano black kayak gini, lucu. Dan di bagian depan sini pun untuk airdam-nya dia desain itu kayak dibeset-beset gitu ya, dan diamond gini. Jadi kesannya kayak floating di bagian tengahnya. Jadi kesannya tuh kayak matrix dan sangat futuristik. Bagian bawah masih ada intake lagi di bagian bawah sini, tentunya buat keperluan AC dan lain-lain. Dan ada sedikit permainan warna biru, baik itu di bagian grill atas sampai ke bagian diffuser bawah sini, splitternya juga ada biru-biru untuk menandakan ini varian elektrifikasinya MG. Dan juga tetap ada aksen silver scuff plate untuk menandakan kalau dia adalah sebuah SUV gitu ya. Di bagian samping sini, dia memang tidak ada fog lamp, tapi ini untungnya semua aksennya tuh warna piano black, jadi nggak pakai plastik murah yang scratchy gitu. Dan lagi-lagi, aksen biru-biru, bentuknya panah gitu di bagian sebelah sininya. Cukup lucu dan futuristik. Dan kalau ke atas, kalau kita bicara soal safety, di depan sini udah ada kamera yang disematkan di tengah sininya karena mobil ini sudah kamera 360. Lampunya ini juga berbeda total dengan ZS gitu ya. Jadi pertama-tama untuk DRL-nya dia modelnya garis lurus di atas dan ada ke bawah lagi seperti ini. Dan untuk low beam dan high beam sudah proyektor LED by beam di bagian sebelah sininya. Walaupun sayangnya untuk lampu sen dia masih menggunakan bohlam biasa di bagian tengah sininya. Tapi secara overall, desain dari si MG VS HEV ini menurut kita yang sejatinya merupakan ZS Hybrid sudah sangat-sangat niat banget untuk diberi separate variant dan diberikan major facelift yang major banget kayak gini. Sebenarnya kalau mereka pengen main gampang bisa aja gitu ya. ZS biasa kasih aksen biru-biru, terus kasih logo hybrid, udah dan kayak semua manufaktur yang lain kan kayak gitu ya. Tapi di sini
ZS Hybrid menjadi varian tersendiri dengan nama VS dengan tampang yang jauh lebih flashy. Dan menurut kita itu respectable. Oke, lanjut bahas soal interior dari MG VS Hybrid. Iya, pertama-tama soal pintunya. Berat, seperti rata-rata mobil MG gitu ya, terasa sangat solid. Dan di bawah sini, walaupun kalian gak dapat seal plate apa-apa, tapi dapat karpet dengan tulisan New MG VS HEV dengan bordiran yang warnanya warna-warni gitu. Cukup lucu. Nah, ini nih satu hal lagi yang bikin kita cukup shock gitu ya. Selain lihat mukanya yang dipermak abis-abisan dari ZS interiornya. Iya, kenapa? Karena begini rasa duduk di baris pertama dari interior MG VS Hybrid. Dan kalian langsung bisa lihat ya, dari dashboard, dari infotainment, center console, ini beda total banget sama MG ZS gitu. Maksudnya kalau kita lihat antara ZS dengan ZS EV aja kan masih ada kemiripan gitu ya. Tapi justru untuk varian hybridnya yang di tengah-tengah, ini beda banget dan jauh lebih modern dan lebih keren. Jadi ini applause untuk MG, diferensiasi produknya walaupun basicnya sama-sama dari ZS, tapi luar biasa. Nah, oke. Memang di sini kita nggak bisa start mobilnya karena kita nggak pegang kuncinya gitu ya. Tapi tentunya dia udah engine start stop button di bagian sebelah kiri driver sebelah sini. Build quality and materials. Oke, di bagian dashboard di atas ini sudah soft touch, jadi udah empuk ya. Walaupun di bagian door trim ini masih hard plastik biasa. Ke bawahnya juga, ini juga memang plastik, sampai sini juga hard plastik, tapi dikasih elemen aksen-aksen brush metal yang bikin dia terkesan lebih premium. Dan karena ini produk elektrifikasi, karena kan dia HEV ya, ada aksen biru-biru di bagian ventilasi AC, sampai ke bagian tengah sini juga ada yang biru-biru juga, jadi lebih interaktif gitu. Di bawah sini glove box sudah soft opening, jadi terasa lumayan premium. Dan kalau kita meninjau ke bagian tengahnya, ini juga beda banget, karena kalau di ZS yang menjadi basicnya, ini tuh dia terpisah antara di infotainment tengah ke bagian speedometer yang ada di bagian kanan. Speedometernya ditudung gitu kan ya. Nah, tapi di sini dia jadi freestanding display besar yang menyambung dari bagian infotainment sampai ke bagian speedometer sebelah sininya. Jadi udah kayak mobil-mobil kekinian gitu. Kemudian ini tentunya touchscreen. Dan kalian bisa lihat ada navigation segala macam di sini gitu ya. Termasuk ada capacitive button di bagian bawahnya untuk kalian kontrol beberapa hal. Untuk home-nya kurang lebih seperti ini. Jadi dia pun sudah mengadopsi sistem iSmart ya. Jadi widgets-nya udah ada weather, udah ada navigation, bisa music, kontrol AC pun bisa, radio. Oh, ini nggak bisa di scroll kayak yang lama. Ini pun ada kayak user login, Bluetooth teleponi, dan tentunya udah support Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi udah nice. Menunya ada di sini. Kalian bisa klik untuk lihat setting, vehicle setting segala macam gitu. Seperti itu. Dan dia tuh transisi ke speedometer pun seamless ya. Jadi kesannya tuh oke lah, bezelnya terlihat menyembunyikan tebal layarnya. Ke bawah, yang gue bilang ada untuk masuk ke menu AC. Ke menu AC di sini pun udah lengkap pengaturannya. Arah semburnya kepala kaki sampai ke front dan rear defogger pun ada. Dan ada shortcut rear defogger di bagian sini. Bagian bawahnya, lubang AC ada biru-biru, ada hazard di bagian tengah, dan di tengah sini ada wireless charger. Kenapa? Karena kalau kalian lihat, satu center console besar ini beda total sama MG ZSI ya. Dia lebih tinggi, jadi kesannya lebih kayak mobil Eropa gitu. Ada dua buah open storage, dan bahkan shifternya pun berbeda. Dia pakai shifter model digital alias electric shifter ya. Jadi yang kayak kalian tinggal gini, dia bakal balik ke tengah lagi gitu. Dan kalau kalian kayak tekan gini, otomatis di sini kelihatan perubahannya P ada di bagian sebelah sini ya. Di belakangnya ada electric parking brake, ada untuk auto hold juga. Ini mode untuk mode berkendara. Mode berkendaranya kalau bisa lihat di sini ada eco, ada sport, dan ada comfort ya. Kemudian di belakangnya lagi ada kamera 360. Kalau kita klik, oh sepertinya mobilnya harus nyala baru bisa turn on ya. Oh nggak bisa tuh, kelihatan nih ada nih kameranya. Top view. Kemudian ini ada front view, ini bisa toggle di bagian sini. Oh, side view gini-gini, sampai ke 3D view juga bisa. Walaupun gue nggak ngerti gimana cara muter-muterinnya. Begitulah. Dan ada, ini bisa masuk interesting ntar.
Oke, lanjut ke bagian sebelah kanan. Ini ada untuk hill descent control. Curse ini pun untuk mengatur regenerative braking, dan ada untuk matiin traction control. Dua buah cup holder di belakang yang cukup kecil, dan kita masuk ke bagian armrestnya yang dilapis kukulitan warna ivory, dan kalau dibuka dalamnya pun masih ada tempat penyimpanan yang cukup dalam. Oke, masuk ke bagian joknya. Ini juga salah satu yang membuat interiornya terasa lebih premium gitu ya. Kenapa? Karena kombinasi warnanya tuh nggak yang serba hitam-hitam semua, tapi ada permainan warna ivory kayak gini, putih-putih. Lagi tren banget kan, kayak Palisade gitu-gitu, warna putih kayak gini. Jadi cukup enak. Termasuk pengaturan jok di bagian sisi driver, dia sudah elektrik dan sudah lengkap. Dia bisa sliding, bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster. Jadi udah oke, lengkap ya. Nah, steering wheelnya dia seperti steering wheel MG kebanyakan ya, common parts. Dia palang 3 seperti ini, logo MG di tengah, sudah dibalik dengan kulit jahitan putih, perforated di bagian kanan dan kirinya, dan kita bisa atur tilt walaupun dia belum bisa teleskopik. Nah, untuk contohnya perlampuan dia sudah auto, dan untuk bagian cruise control ditaruh di tuas bawah sebelah sininya. Walaupun memang kalau kita lihat di sini dia belum adaptif ya, jadi ya seperti ini aja. Dan control di setirnya di bagian kanan untuk mengontrol speedometer dan MID, bagian kiri untuk audio steering switch dan Bluetooth teleponi. Nah, bicara soal speedometer, ini juga keren banget nih. Jadi ini di bagian kanan ada door ajar, ada ini untuk RPM, di bagian kiri di sini untuk speed, sisanya display untuk kayak warning untuk gear indicator, engine temperature, fuel gitu-gitu ya, media di bagian atas, drive mode, jam. Dan ini pun ada biru-biru kayak animation yang terus bergerak di bagian bawah, yang menandakan kalau mobil ini merupakan bagian elektrifikasinya MG. Ke bagian sebelah kanan di sini ada pengaturan untuk electric mirror dan headlamp leveling, open storage buat kalian nyimpen kembalian. Dan kita beralih ke door trim. Door trimnya walaupun dia full hitam, tapi untungnya di bagian armrest lagi-lagi kedapatan kukulitan berwarna ivory, jadi cukup terang dengan jahitan warna putih di bagian atasnya. Power window untuk bagian driver dia all auto, tapi untuk sisa yang lain dia auto down. Nah, ke bawah udah ada cup holder dan juga door pocket lagi. Audio dia ada speaker di bawah, dan juga ada tweeter yang ditaruh di bagian pilar sebelah sini. BTW, headlinernya dia berwarna ivory juga, jadi terang, terasa cerah, dan bagian tengah sini kacanya memang dia masih manual ya untuk dimmingnya. Ke tengah lagi di sini ada tombol-tombol untuk kayak contohnya lampu gitu-gitu yang lagi nggak nyala, tentunya karena ini lagi dimatiin. Nah, dan ada untuk airbag warning di bagian sini ya. Kanan kirinya ada dua buah sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya, dan dua-duanya udah ada card holder walaupun dia belum ada lampunya. Dan pastinya yang menjadi daya jual besar mobil ini yang juga kalian temukan di MG ZS adalah panoramic roof-nya yang gede banget memang. Ini salah satu panoramic roof terbesar di kelasnya, karena dari sini dia spanning all the way sampai kepala orang belakang. Jadi benar-benar puas banget, atap kacanya super besar dan bisa kalian buka juga. Jadi udah enak lah ya. Terbukanya pun bisa hingga belakang sampai rata. Pantesan enak banget buat dipakai kampanye gitu kan. Seperti itu. Safety, airbags di bagian depan ada, airbags di bagian jok ada, sampai ke airbags di bagian pilar juga ada. Jadi udah lengkap lah semuanya. Tapi untuk jok belakang kita akan bahas sambil driving aja ya, karena kan kita pengen cobain juga rasa berkendara dari MG VS HEV ini. Kayak apa? Yuk langsung kita mau jalan. Nah, untuk Jokis, MG VS HEV tahun 2023. Kita bahas driving impression dari MG VS Hybrid ini, mulai dari 3 hal positifnya seperti biasa. Pertama, kita bahas soal dapur pacunya. Karena dia hybrid, pasti kan ada yang section mesin bakar, ada juga yang motor listriknya gitu ya. Mesin bakarnya 1500 cc inline 4 DOHC VTI Tech, tenaganya 109 PS dengan torsi 142 Nm. Nah, kalau soal motor listriknya, dia tenaganya 95 PS, tapi torsinya cukup gede nih, 200 Nm. Iya. Dan combine outputnya, tenaga gabungannya, itu mencapai 177 PS dengan torsi yang setara dengan motor listriknya, yaitu di 200 Nm. Yang membuat mobil ini jadi jauh lebih bertenaga dan lebih asyik dikemudikan dibandingkan MG ZS dengan mesin internal combustion yang tenaganya memang terkenal pas-pasan.
Dan kalau bicara soal 0-100, ada yang pernah ngetes di 8 detik dan di 7 detik bahkan. Tapi klaimnya MG, ini bisa under 9 seconds. So, kita sekarang berhenti, kebetulan jalan kosong. Kita masukin mode sport. Kemudian regenerative braking-nya kita matiin full. 3, 2, 1, go! Wih, iya 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jauh sih, performanya sih jauh banget kalau dibandingkan dengan ZS yang internal combustion. Walaupun memang harusnya belum sekencang ZS EV ya, karena kan itu ya lebih instant torque lagi. Tapi ini udah terasa lumayan menjambak dan membuat mobil ini jauh lebih mumpuni performanya dibandingkan MG ZS yang hanya menggunakan mesin bakar internal saja. So, motor listriknya alias hybridnya gak hanya bikin dia lebih irit, tapi juga bikin dia performanya jauh lebih jos. Yes, luar biasa. Yang kedua adalah soal teknologi dan safety-nya. Iya, soal safety dia juga udah lumayan mumpuni. Yang standar kayak ABS, EBD, BA gitu udah ada. Traction control dia udah ada. Airbag juga sudah ada 6. Dan hal-hal yang seperti follow me home, hill start assist gitu-gitu pun juga sudah ada. Bahkan yang menarik, mobil ini dia ada hill descent control. Iya, fitur yang biasa ditemukan di mobil-mobil yang lebih off-road oriented gitu ya, tapi ada di sini. Jadi cukup menarik lah, dikasih safety yang ekstra seperti itu. Dan bahkan kan dia juga punya sistem iSmart ya. Jadi kalian bisa kontrol mobil ini langsung dari aplikasi di smartphone kalian. Kalian pengen matiin, nyalain AC-nya, pengen geolocation, pengen tahu lokasi mobil ini kemana aja, itu bisa semua dilakukan di smartphone kalian. Jadi oke lah, cukup praktis dan terasa technological advance-nya. Dan contoh salah satu hal simple adalah, kan ini UI-nya beda ya sekarang karena dia sudah diupdate dengan display yang kesannya menyambung seperti ini. Satu hal kecil aja yang gue suka. Nih, display navigasinya sekarang bisa di-display langsung di speedometer depan kalian. Jadi biasanya kan kalau mobil bus kelas ini paling navigation di bagian MI di sini dia cuma turn by turn aja kan, kayak depan belok kanan, berapa meter belok kiri, berapa meter lurus gitu. Tapi sekarang bahkan satu full map-nya itu bisa ditaruh di bagian tengah sini sehingga kalian bisa melihat full map display di bagian tengah sini seperti yang kalian lihat di mobil-mobil Eropa yang jauh lebih mewah gitu ya. Jadi itu kita suka, detail kecil tapi itu terasa sangat-sangat upscale banget. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah soal easy to drive dan value for money-nya. Ini adalah hal yang dari dulu selalu ditawarkan oleh MG ZS. Itulah mengapa MG ZS selalu menjadi best seller di Thailand dan bahkan sekarang di Indonesia juga begitu gitu ya. Karena yang ditawarkan oleh mobil ini secara value for money itu oke banget. Dia memiliki panoramik besar di kelasnya, dia pun sudah punya fitur iSmart, dan sekarang dia udah punya mesin hybrid yang buatnya jadi semakin gacor lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian pengen lebih ugal gitu menjadi mobil, sekarang jadi sudah bisa karena posisi mengemudi cenderung cukup tinggi. Ini pasti disukai oleh anak muda, perempuan, mama pun suka gitu ya, karena walaupun mobilnya cukup compact tapi kalian terasa commanding di jalan. Visibilitas kacanya gede-gede, spionnya gede, kaca tengahnya gede, panoramiknya gede, semuanya serba gede. Jadi manuverabilitasnya pun terasa mudah. Dan turning radiusnya seperti yang kita akan demokan di sini terasa sangat kompak. Jadi kalau misalnya pengen putar-putar seperti yang tadi, itu terasa sangat-sangat enak. Kalau mau muter di jalan kecil, mau muter di masuk ke gang-gang, itu bawa mobil ini sama persis footprintnya kayak kalian nyetir MG ZS aja ya. Memang sudah terbukti walaupun performanya bukan yang terbaik, tapi kalau soal masuk-masuk flat flip gitu-gitu, compactness-nya dia bikin dia terasa easy to drive untuk di jalan-jalan Indonesia yang Bronx dan penuh dengan motor. Namun tentunya gak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si MG VS HEV. Yang pertama-tama adalah it feels just like a ZS ya. Jadi menurut gue pribadi sih, ini hal yang bagus sebenarnya gitu ya. MG itu terlalu niat mendesain ulang muka, mendesain ulang dashboard,
untuk sebuah mobil yang notabene adalah sebuah ZS hybrid gitu. Maksudnya kayak, gue yakin yang lain tuh gak ada yang kayak gini ya. Maksudnya di perusahaan lain palingan kalau pengen bikin versi hybrid, contoh Almas dengan Almas hybrid, kasih list biru udah gitu kan, atau kasih pembeda dikit-dikit emblem hybrid, lampu dihitemin, velg dibedain, that's it gitu. Tapi di sini niat banget, bedanya tuh jauh banget gitu ya, which is sebenarnya bagus. Yang kedua adalah soal tidak adanya dedicated EV mode. Well, sebenarnya bukannya gak ada sih, dia tuh ada. Kenapa? Karena pas gue shift di electric shift terbarunya ini yang terasa lumayan lucu ini, gue shift ke D gitu ya, dari P gitu, dia kadang-kadang masuknya tuh ke E, kadang-kadang lagi masuknya ke D. Jadi gue yakin dia tuh sebenarnya ada EV mode, dan EV mode itu hanya akan diakses ketika baterainya cukup gitu ya. Karena baterai mobil ini kan cukup gede gitu ya dibandingkan kompetitornya, dibandingkan Yaris Cross, dibandingkan Almas. Baterai mobil ini lebih gede, melewati 2 kWh gitu ya. Jadi harusnya EV mode-nya bahkan dia bisa lebih panjang dibanding rival-rivalnya. Atau mungkin ada di dalam sini, tapi sekarang dia semua sedang bahasa Thailand, jadi tidak bisa gue explore lebih lanjut gitu. Tapi sejauh ini sih yang gue cari, dia nggak ada tombol khusus yang pas dipencet tuh EV mode gitu, at least sejauh ini ya. Dan sepertinya untuk hal-hal negatif lainnya gue harus cari tahu lebih lama lagi dengan mobil ini, karena kesempatan kita sangat terbatas banget ya kan. Cuma dikasih waktu satu media itu 10 menit untuk mencoba merasakan ketiga mobil yang ada di sini. Jadi memang sangat-sangat terbatas sekali gitu ya. So, menurut kalian apakah si MG VS Hybrid ini cocok untuk dijual di Indonesia? Silahkan kalian komen di bawah, karena mobil ini menurut kita bisa menjadi alternatif yang menarik untuk mengisi celah compact hybrid di pasar Indonesia yang sekarang lagi hot-hotnya banget. Apalagi performanya yang di bawah 9 detik membuat mobil ini gak hanya irit, tapi juga jadi mengasihkan untuk dikemudikan. Sekarang kita coba kenyamanan di baris keduanya. Oke, sekarang kita sudah di baris kedua dari si MG VS Hybrid alias HEV. So, rasa duduk di bagian belakang sini memang malah sama banget sama basic dari mobil ini, yaitu MG ZS. Ya, kenapa? Karena jika eksteriornya ada perubahan dan duduk di baris pertama juga dashboardnya ada perubahan, kalau duduk di baris kedua di sini memang terlihat semuanya hampir 99% serupa dengan MG ZS. Tapi memang bedanya contohnya ada di pewarnaan joknya ya. Kalau di MG ZS kan joknya dia warna coklat atau warna hitam gitu ya. Tapi kalau di MG VS ini dia joknya itu kombinasi antara hitam dengan ivory kayak gini. Jadi dia lebih mirip kombinasi warnanya dengan MG HS yang lebih besarnya. Dan di bagian baris kedua sini pun gue tingginya 170 cm, di sini masih ada ruangan yang sebenarnya cukup kok, karena di sini gue masih menyisakan ruangan sekitar 8 jari ke bagian depan, dan di atasnya ada panoramic roof yang besar yang menjadi andalan dari MG ZS juga dibawa ke sini. Ini panoramic roofnya mengcover 90% konon oleh MG ya, 90% dari atap totalnya. Jadi sampai belakang sini pun kalian dapat sensasi panoramik yang besar seperti ini. Headroomnya masih terasa lumayan jauh, masih ada lebih dari 5 jari. Jadi rata-rata tinggi orang Indonesia pun muat di bagian belakang sini. Dan karena ini hybrid, jadi nggak kayak kalian naik mobil full elektrik di mana lantainya tuh tinggi. Ini lantainya masih cukup normal, jadi kalian duduknya tuh ya normal aja. Ditambah juga di bagian belakang sini kalian dapat 3 buah headrest yang bisa kalian naikin. Jadi kalau kalian pengen bawa orang di tengah, walaupun ada hump ya, tapi humpnya tetap cukup minim ya. Jadi kalian tetap bisa taruh kaki di bagian tengah sini tanpa masalah. Walaupun sayangnya di bagian tengah sini dia absen armrest belakang. Tapi untuk fitur at least kalian tetap dikasih bagian tengah sini ada lubang AC 2 buah. Jadi kalian bisa atur airflow-nya mau kemana, walaupun dia ngikutin depan aja. Dan di bawah pun ada 1 buah USB port untuk kalian colok untuk pengecasan. Penyimpanan ada 2 buah sintek pocket, dan di bagian door trim masih ada cup holder buat kalian taruh minuman juga. Kaca dia sudah auto down walaupun belum auto up.
Dan duduk di bagian belakang sini pun ketika lewat polis tidur seperti tadi barusan, memang secara bantingan dia lebih stiff, terasa lebih stiff ya dibandingkan contohnya MG ES yang sebelum ini. Kita udah review yang model station wagon, tapi membuat mobil ini jadi nggak terasa mental-mentul gitu. At least dia terasa cukup planted, dan belakang sini nggak terasa bikin mabok naiknya. Dan tenaganya yang jauh lebih mengasihkan seperti tadi kita coba di depan, membuat dia nggak hanya nyaman di belakang, tapi juga ketika dibalik kemudinya jadi jauh lebih bersemangat dibandingkan MG ZS yang menjadi basicnya, yang tenaganya menurut kita pas-pasan aja gitu kan. So, menurut kalian apakah si MG VS Hybrid ini cocok buat dibawa ke Indonesia? Silahkan kalian komen aja langsung di bawah. Dan menurut kalian kalau masuk, harganya pantasnya berapa? Diselisih dari ZS yang biasa gitu ya. Karena kan sekarang berarti ZS itu udah punya 3 macam. ZS gasolin, ZS EV, dan VS Hybrid yang satu ini. Silahkan komen di bawah. Oke, kelar mencoba rasa berkendara dari MG VS HEV ini, sekarang kita bahas mengenai bagasinya. Untuk buka bagasinya sama seperti di ZS ya. Jadi dia yang kita suka hidden opener di sini, yang kalian tinggal flip logo MG-nya aja. Nah, keren tuh. Selalu jadi party trick yang keren. Nah, kemudian di sini pun kalian dapat tonneau cover. Yang ini harusnya ikut naik ya, ada cantelannya di bagian sini, cuma lagi nggak dipasang. Dia harusnya ikut naik kayak gini. Nah, untuk ukuran bagasinya, ini juga cukup decent kok, walaupun dia nggak dalam-dalam amat. Pertama-tama kalau kalian pengen taruh koper, 1 koper large itu masih masuk, 2 koper medium itu masih masuk. Di sini pun kalian dapat lampu juga untuk membantu penerangan malam hari, dan juga ada 2 buah open storage di bagian kanan dan kirinya. Di sini kalau kita buka, ini memang kalau di ZS yang bensin ini masih ada underfloor storage lagi. Tapi karena ini model yang HEV alias model yang hybrid, ini tentunya tepat buat nyimpen electrical baterai dan lain-lain gitu ya. Makanya ini udah nggak bisa dibuka lagi. Tapi at least di sini ada tetap penyimpanan dikit-dikit untuk contohnya tire repair kit dan emergency assistance kit kalian di bagian sininya. Kayak gitu, udah rapih lah. Nah, dan pastinya ini tonneau cover bisa dicopot kalau kalian nggak perlu, dan kalau kalian butuh ruangan, ini jok baris kedua masih bisa dilipat ke depan dengan format 60/40. Ngelipatnya bisa dari belakang karena ini cukup panjang ya strapnya. Nah, kalau udah dilipat, kalian bisa lihat dia jadi full rata sampai ke baris kedua, sehingga kalau kalian pengen masukin item yang panjang, itu tinggal didorong aja langsung ke atas, tidak perlu diangkat-angkat lagi. Dan bicara soal load lip, ini memang ada load lip, tapi load lip itu cuma sedikit, kurang lebih load lipnya sekitar 3 jari segininya. Jadi ngangkat barangnya nggak perlu tinggi-tinggi untuk keluarin dari bagasinya ini. Kalau udah menutup, ada cantelan di bagian sebelah sini. Simple kan? Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu aja guys, sedikit fun review kita mengenai MG VS HEV alias ZS Hybrid with a deep makeover tahun 2023. Menurut kita, MG itu benar-benar niat banget gitu ya, memisahkan varian ZS Hybrid sebagai satu model yang standalone dan memberikan dia facelift yang sangat deep sampai kalian gak bisa ngelihat kalau ini adalah ZS dari depan sebelah sini dan dari interiornya. Kalau kalian hanya penikmat, mungkin kalian mikir berapa sih facelift gini gitu kan. Tapi kalau kalian sempat terlibat di manufacturing, kalian akan tahu betapa mahalnya untuk bikin part-part seperti ini. Kap mesin ini yang berbeda dari ZS biasa aja bisa memakan ratusan miliar untuk mereka cetak dari panelnya gitu ya. Jadi kebayang dong, kap mesin, bumper, grill, lampu, fender, dashboard, itu mereka habis berapa untuk bikin MG VS ini. Padahal mereka tuh bisa aja bikin ya ZS biasa, kasih aksen biru-biru, tampelin logo hybrid, cetar kan kelar, udah beres. Kayak kebanyakan yang lain-lainnya. Yang lain semuanya yang kayak gitu kan. Tapi mereka cukup niat dan kita appreciate. Dan menurut kalian, kalau mobil ini misalnya masuk ke Indonesia, itu bisa laku atau tidak? Karena di Indonesia kan sekarang lagi hybrid di mana-mana, dan hybrid itu lagi kenceng banget gitu kan. Kalau ZS biasa aja menjadi salah satu compact crossover paling murah di Indonesia, pastinya VS ini juga bisa menjadi salah satu hybrid paling murah di Indonesia kalau misalnya nanti dimasukkan seperti itu. Jadi menurut kalian harga yang pantas berapa untuk mobil seperti ini? Silahkan kalian komen di kolom section di bawah. Dan pasti kita kasih special thank you shout out ke MG Motor Indonesia yang udah ngajak kita ke SAIC Center sampai ke Thailand untuk merasakan rasa berkendara dari si MG VS, MG ES, dan melihat langsung debut Cyberster di
ASEAN yang pertama kali. Itu keren banget. Kalau kalian pengen tahu gimana update dari MG Motor Indonesia ke depannya, silahkan kalian check out Instagram mereka di sebelah sini. Karena pastinya kedepannya akan ada info menarik seperti mobil-mobil yang akan di CKD di Indonesia di tahun 2024, seperti contohnya ZS-EV dan MG4 Electric juga seperti itu. Nah, so thank you banget MG Motor Indonesia, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kalian bakal seperti apa? Jangan subscribe YouTube channel kami, belakang Stop Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami, belakang ada sebelah sini. Supaya selalu up to date dengan informasi menarik dan mobil yang jarang direview oleh orang lain seperti MG VS Hybrid ini. So, menurut kalian apakah mobil ini wajib masuk ke Indonesia? Dan kalau memang masuk, pantas harganya berapa? Silahkan kalian komen di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.